Saya adalah pemula baru belajar bikin bakso. Kira-kira apa saja ya hal yang harus saya persiapkan sebelum saya memulai usaha ini? Hal nomor satu yang perlu dipersiapkan tentu adalah masalah resep. Nah, kebanyakan orang, apalagi yang pemula, mereka tidak mempersiapkan resep, tapi hanya menggampangkan karena beranggapan, ya pokoknya datang ke penggilingan, bawa daging, serahkan tukang giling, nanti beres jadi. Padahal, tahu nggak Anda, kalau namanya resep yang diserahkan ke tukang giling, itu macamnya ada banyak sekali. Nah, sekarang kalau Anda tidak membuat resep sendiri dan hanya menyerahkan ke tukang giling, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa resep yang dikasih tadi itu sesuai dengan keinginan Anda? Kenapa kok saya bilang sesuai dengan keinginan Anda atau enggak? Karena gini, pada dasarnya kalau kita ngomong berjualan makanan, berjualan bakso, kita perlu menyesuaikan hasil bakso yang kita bikin ini sesuai dengan keinginan customer. Nah, tipe customer itu kan banyak sekali. Bayangkan nih, misalkan Anda berjualan di depan sekolah. Customer Anda ini siapa? Anak sekolahnya, orang tuanya, atau warga sekitar? Nah, sadar nggak? Tiga tipe orang ini tadi, mereka akan menginginkan hal yang berbeda. Contoh nih, anaknya, anak sekolah. Mungkin mereka tidak terlalu peduli dengan masalah bakso kenyal keras. Yang penting baksonya gurih, enak, beli. Tapi bagaimana kalau orang tuanya? Mungkin mereka lebih menuntut jangan terlalu gurih lah, yang penting kenyal kerasnya bagus. Atau warga sekitar, misalkan sekolahan Anda ini termasuk kawasan elit, ya mungkin mereka benar-benar menentukan kualitas. Pokoknya nggak murah atau nggak jadi masalah. Pokoknya secara kualitas kenyal keras bagus sekali. Nah, dapat gambaran nggak dari tiga orang ini tadi? Keinginannya berbeda-beda sehingga Anda yang penjual seharusnya menentukan resep seperti apa yang harus Anda bikin dan jangan diserahin ke tukang giling begitu saja. Hal kedua yang perlu disiapkan adalah sebaiknya Anda memulai dengan skala kecil dulu. Skalanya semakin kecil semakin bagus. Karena yang namanya kita baru belajar, kita baru mulai usaha sesuatu, pasti akan melakukan banyak kesalahan. Nah, kalau Anda langsung giling dalam jumlah yang besar di penggilingan, terus tiba-tiba gagal, atau mungkin nggak usah gagal lah, tidak sesuai dengan keinginan si customer Anda, kira-kira gimana? Apa nggak sayang tuh? Nah, kalau sudah seperti ini, sebaiknya Anda memulai kecil dulu dengan cara membuat baksonya menggunakan chopper atau food processor. Ini sangat-sangat minimal, Anda bisa melakukan banyak percobaan untuk menentukan hasil mana yang paling bagus. Terus kalaupun gagal, Anda juga tidak akan terlalu banyak buang uang. Karena biasanya kalau kita bikin menggunakan chopper food processor, kapasitasnya kan kecil. 500 gram sudah bisa, 400 gram sudah bisa. Sehingga kalau gagal, ya oke, nggak masalah. Selain meminimalkan resiko gagal, kalau Anda bikin bakso percobaan menggunakan chopper atau food processor itu bisa sangat membantu untuk Anda belajar bahwa ternyata bikin bakso itu bukan cuma masalah giling dan resep. Nah, tahu nggak Anda? Ada proses yang namanya proses rebus, ini sangat mempengaruhi hasil bakso Anda. Bayangkan kalau Anda bikin adonan nih, resepnya sudah bagus, premium, proses gilingnya sudah bagus juga, tapi proses rebus Anda ini jelek, hasilnya nggak akan jadi, nggak akan kenyal, nggak akan keras. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita minimalkan, makanya menggunakan chopper atau food processor yang kapasitasnya kecil itu sangat membantu sekali. Mungkin Anda bisa berargumen, kan sama aja kalau kita bikin di penggilingan banyak, ya kita cobalah. Rebusnya sedikit-sedikit, sisanya simpan dulu di freezer, kan bisa seperti itu. Jawabannya tidak semudah itu. Kenapa? Karena kalau adonan tidak langsung kita masak, tapi kita simpan, walaupun di kulkas atau freezer, semakin lama menyimpannya, semakin banyak resiko yang bisa terjadi yang membuat hasilnya jelek. Makanya kalau Anda masih pemula, belum punya pengalaman, saran saya lebih baik coba-coba dulu di rumah menggunakan chopper atau food processor. Itu akan sangat membantu untuk meminimalkan resiko Anda. Hal terakhir yang perlu Anda persiapkan kalau Anda baru belajar memulai usaha bikin bakso adalah Anda perlu menentukan bahan tambahan mana yang paling cocok untuk Anda. Kenapa kok saya bilang paling cocok untuk Anda? Karena bahan tambahan pangan untuk bakso itu macamnya banyak. Yang namanya pengenyal aja bervariasi sekali. Ada STPP, Wendapos, Dakaragenan, M100FT, pengenyal sasetan, tepung premix, pokoknya macamnya banyak. Dimana tidak semuanya harus Anda pakai. Nah, namanya bahan tambahan kan ditambahkan kalau kita butuh. Sehingga akan kembali ke poin nomor 1 tadi, resep Anda seperti gimana yang Anda inginkan. Dari sana nanti baru Anda sesuaikan bahan tambahannya pakai si A. Nah, kalau sudah seperti ini tentu kembali kan Anda akan mungkin perlu melakukan uji coba yang berulang-ulang kali sampai Anda menemukan takaran resep bahan yang tepat. Oleh karena itu, ya saran saya kembali sih, sebisa mungkin gunakan dulu
chopper, food processor, dan bikin skala kecil supaya memperingan resikonya. Kalau Anda sudah berhasil, baru Anda pindah ke penggilingan. Nah, di penggilingan sendiri juga banyak sekali masalah yang bisa terjadi, apalagi terutama masalah es, dimana karena es ini yang nakar adalah tukang giling, sehingga faktor resiko gagalnya akan menjadi lebih besar. Sehingga kalau memang Anda berniat untuk belajar, berusaha, nomor 1, minimalkan resiko. Nomor 2, Anda harus tahu resep yang pas Anda seperti gimana, target market Anda yang tepat, yang keinginannya seperti gimana, Anda harus tahu. Dan yang ketiga, kalau Anda bingung ngotak-ngatik resep, Anda bingung bahan tambahan yang paling pas yang mana, silakan konsultasi. Saya menyiapkan sebuah tim yang bisa Anda hubungi untuk Anda tanya, Anda konsultasi, supaya resiko Anda untuk gagal itu bisa ditekan lagi. Nah, nomornya saya cantumkan di akhir video ini.